Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-19, firman Tuhan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang memiliki terus-menerus kerinduan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, terutama menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan yang hendak kita renungkan adalah taat atau murtad. Taat atau murtad. Sebuah pilihan yang menjadi hal yang harus kita pikirkan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang mana ending akhir yang harus kita pilih di dalam mengikuti Tuhan. Sahabat yang sama dikasihi Tuhan, waspadalah ketika kita dalam kondisi seperti ibarat benih yang tumbuh di semak belukar. Ancaman yang paling dekat pada kita adalah murtad atau tidak taat pada Tuhan. Atau murtad itu bisa juga diartikan sebagai pengingkaran terhadap Allah, yang selalu dihubungkan dengan pemberontakan terhadap Allah, sehingga meninggalkan kepercayaan
atau iman kita yang selama itu kita bangun kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, waspadalah, firman Tuhan mengatakan kepada kita melalui kesempatan ini. Mengapa harus dikatakan waspada dalam masa-masa sekarang ini? Oleh karena di kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak sekali hasutan-hasutan iblis yang menggoda kita. Ayat 13 dikatakan tipu daya dosa. Begitu banyak tipu daya dosa yang saat ini sementara ada di sekitar kita, yang menghampiri kita. Dalam ayat 18 ditekankan kemudian bahwa ketika kita tidak mampu menghadapi pergumulan kehidupan, ancaman, tantangan yang kita alami, lalu kita memilih untuk murtad, maka konsekuensi yang akan kita dapat adalah tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan. Artinya kita tidak akan hidup bersama dengan Tuhan, baik dalam dunia ini maupun ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali. Saudara-saudara, zaman sekarang godaan murtad ini sangat tinggi. Hal itu bisa kita pikirkan bersama-sama Bapak Ibu, bagaimana cara kita menghadapi. Ada saudara-saudara kita yang dihimpit oleh karena himpitan ekonomi. Tantangan ini Bapak Ibu, tantangan yang lain, ada yang bergumul karena sakit penyakit. Ada juga yang pergumulannya karena kehilangan lapangan pekerjaan dengan situasi Covid yang saat ini masih sampai sekarang belum memungkinkan semua jenis pekerjaan itu dilakukan secara maksimal. Ada juga yang oleh karena mempertahankan posisi atau jabatan atau kedudukan supaya terkenal atau supaya tetap pada posisi yang selalu diimpikan itu, memilih untuk murtad. Ketika tawaran-tawaran untuk meninggalkan Kristus diberikan kepadanya demi untuk jabatan yang lebih baik. Saudara-saudara, ada juga yang tertekan dengan memuaskan hawa nafsunya sehingga segala keserakahan, model-model yang sudah sama sekali tidak berkenan dengan kebenaran firman Tuhan, itu dilakukan oleh karena apa? Ingin memuaskan keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan perintah Allah. Nah, inilah yang dikatakan Roh Kudus pada kesempatan ini kepada kita melalui firman-Nya, ketika Roh Kudus di dalam pembacaan kita ini pada ayat 7 berbicara bahwa pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, jangan keraskan hatimu. Artinya di tengah-tengah masa-masa yang penuh dengan pergolakan bagi kita, penuh dengan tantangan dan rintangan bagi kita, jangan keraskan hatimu untuk selalu mengingat pesan-pesan Tuhan. Artinya jangan memilih untuk mengambil tindakan-tindakan konyol, tindakan yang di situ sama sekali yang bertentangan dengan pesan-pesan Tuhan sendiri. Jangan sampai kita hanya karena godaan sesaat ditipu daya oleh godaan iblis, lalu kita terlena dan kita kehilangan kesadaran iman, lalu kita memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan.
Saudara-saudara, untuk melihat perjalanan kehidupan kita, tentu kita semua yang tahu persis siapa diri kita. Kita bisa memiliki cara hidup, cara pandang, cara beriman dengan sikap kita masing-masing. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, mampukah kita untuk bersama-sama memikirkan bagaimana kasih sayang Tuhan kepada kita? Jangan sampai kita melupakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Jangan sampai kita tidak mengingat kuasa Tuhan, lalu kita mencoba untuk mencari kuasa-kuasa lain. Saudara-saudara, mengapa orang-orang di dalam pimpinan Musa yang keluar dari tanah Mesir itu banyak yang gagal di tengah jalan? Itu oleh karena Tuhan melihat mereka itu tidak mengingat apa yang dia perbuat selama itu 40 tahun lamanya perjalanan bangsa itu. Seringkali mereka mencobai Tuhan dengan begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu. Ketika kita senang, kita mengingat Tuhan, ataukah ketika kita senang kita malah memiliki hubungan dengan Tuhan yang kurang baik? Oleh karena apa? Kita larut dalam kesenangan kita. Lalu ketika kita di dalam kondisi yang dimana kita sudah susah, baru kita sadar bahwa kita sementara melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bisa jadi bagi kita bahwa itu adalah penyebab. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbeda dengan posisi yang mau taat kepada Tuhan sampai akhir hayat. Apapun tantangan dan resiko, kalau kita mau taat kepada Tuhan, itu harus kita terima dengan lapang dada. Siap pikul salib sampai akhir hayat. Pikul salib dalam artian bahwa semua beban persoalan dalam kehidupan ini harus kita hadapi bersama dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Taat seperti Yesus Kristus, oleh karena Yesus Kristus sudah memberikan contoh kepada kita, ketaatan yang dilakukannya dalam misi yang dilakukannya sampai kepada akhir hayat, yang dimana membuktikan kepada kita bahwa seperti itulah cara kita ketika kita mengikut Tuhan dalam keyakinan, iman, dan ketaatan kita. Bukan karena persoalan masalah yang kita hadapi, lalu ujian ketaatan kita itu mendapatkan tantangan yang sangat membuat kita harus lari dari pergumulan atau memilih untuk murtad. Saudara-saudara, apa yang kita akan dapatkan ketika ketaatan itu terus-menerus kita pegang dalam kehidupan ini? Ayat 14 mengatakan kepada kita, bagi yang taat akan menerima bagian di dalam Yesus Kristus. Jadi tersedia bagian bagi kita Bapak Ibu yang mau taat sampai kesudahan kehidupan kita di dalam dunia ini. Bagian yang apa yang disediakan
tentu kita tidak tahu persis seperti apa yang dimaksudkan di dalam pembacaan ini, karena itu adalah hak dari Tuhan sendiri. Yang pasti Bapak Ibu saudara-saudara, janji Tuhan ketika dia masih melayani di muka bumi ini, bahwa di mana aku berada di situ pun kamu berada, itu tersedia bagi setiap kita yang mau terus-menerus percaya dan taat kepadanya. Bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara yang taat, yang terus-menerus membangun iman percaya kita kepada Tuhan, yang semakin hari semakin diperbaharui untuk semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita melihat saudara kita yang berbeban berat, ketika kita melihat saudara kita yang mengalami pergumulan, firman Tuhan mengajak kita untuk pada saat ini, mari kita mengambil bahagian untuk aktif terlibat, untuk menasehati mereka selama masih dikatakan hari ini, atau selama masih ada waktu, supaya keberadaan mereka terus menerus berada di dalam ikatan persekutuan yang indah bersama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Percayalah, ketaatan kepada Allah meskipun banyak rintangan dan tantangannya, pasti jerih payah diperhitungkan oleh Allah sendiri sebagai sebuah kebenaran, dan tersedia mahkota kehidupan bagi kita Bapak Ibu yang bersedia untuk taat dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Tempat kita pun di hadapan Tuhan berbeda dengan yang mau murtad. Yang taat pasti bersama-sama Yesus Kristus, dan yang murtad pasti tidak tinggal bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Sahabat, tentukanlah pilihan kita masing-masing. Yang namanya persoalan keselamatan adalah persoalan pribadi dan menjadi tanggung jawab kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, untuk saling memperkenalkan, supaya yang belum terjangkau dengan firman Tuhan, yang belum percaya dan belum tahu persis bagaimana menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan ini, mereka itu perlu juga dijangkau untuk terus-menerus diberikan kesaksian iman kita sebagai pelayanan kita kepada mereka, sebagai bentuk empati, simpati kita kepada mereka, supaya kebinasaan tidak terjadi kepada mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengakhiri renungan malam hari ini dengan ucapan tetap semangat menjalani kehidupan ini, tetap terus-menerus mengandalkan Tuhan. Banggalah kepada Tuhan yang kita sembah, banggalah kepada kuasanya, banggalah punya Tuhan. Jangan malu punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Karena siapa yang malu mengakui Yesus Kristus, Yesus Kristus pun akan malu mengakuinya di hadapan penghakiman kelak. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salam dari kami Jemaat Pesang Lambe. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu saudara-saudara kita satu di dalam doa syafaat, dan di dalam doa syafaat sebentar mari bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang mempunyai kehidupan kami, ungkapan syukur yang boleh kami panjatkan kepadamu, oleh karena kami sadar siapa kami di hadapan Tuhan. Kami hanyalah ciptaan Tuhan. Kami sadar kami masih bisa bernapas saat ini, itu semua karena izin
kehendak Tuhan sendiri. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus-menerus mengimani dalam kehidupan kami tentang cara-Mu Tuhan hadir di setiap kehidupan kami, yang meskipun mata jasmani kami tidak melihat, tetapi mata iman percaya kami terus melihat dan percaya bahwa kami tidak sendirian di dalam bumi ini. Kami tidak sendirian dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Kami tidak sendirian di dalam segala macam persoalan-persoalan yang kami gumuli. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang terus-menerus aktif beserta dengan kami, menjaga dan melindungi kami. Itu yang akan memberikan kami penguatan, sehingga malam ini pun ketika kami beristirahat, kami percaya bahwa Tuhan ada menjaga dan melindungi kami. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami bersama-sama mendoakan bagi setiap saudara-saudara kami, jikalau ada yang saat ini bergumul baik dalam tekanan ekonomi, baik dalam masalah sakit penyakit, atau masalah apapun yang saat ini menjadi bahan pemikiran yang mengganggu dan membuat mereka terus-menerus larut dalam pergumulan. Kami mohon Bapa, Engkau hadir melalui kuasa Roh Tuhan sendiri untuk menenangkan, untuk meneguhkan iman percaya dan menopang mereka semua, supaya mereka tetap teguh dalam iman percaya kepadamu, supaya mereka tidak kehilangan harapan dalam menjalani kehidupan ini, melainkan mereka senantiasa berpengharapan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka semua. Tuhan ada hadir memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan. Tuhan Bapa di dalam sorga, jikalau saat ini Bapa ada saudara-saudara kami yang saat ini terbaring karena sakit penyakit, kami memohon belas kasih Tuhan. Engkau senantiasa hadir dalam keberadaan saudara-saudara kami untuk menghadirkan pemulihan kepadanya dengan cara Tuhan mengasihinya. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat kondisi kesehatan anak-anak. Itu sebabnya Bapa, kami senantiasa berserah mohon kuasa Tuhan yang hadir untuk memberikan pengharapan iman percaya kepada mereka, supaya mereka tetap kuat, tetap tegar, dan tetap bertahan dalam iman percaya di dalam menghadapi pergumulan sakit penyakit dan tidak kehilangan harapan. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk segenap saudara-saudara kami yang saat ini mencari lapangan kerja, yang saat ini bergumul karena persoalan pekerjaan. Tuntun peliharakan mereka semua ya Tuhan. Bukakan pintu peluang bagi mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan, karena di pekerjaan itu mereka senantiasa akan menantikan rejeki pemberian Tuhan untuk mereka pakai dalam kelangsungan hidup, bahkan terlebih mereka pakai di dalam hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Bapa untuk semua anak-anak-Mu yang saat ini berada di dalam pendidikan, baik dalam tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Kasihani mereka ya Bapa, lengkapi mereka dengan hikmat Tuhan, supaya mereka semakin hari semakin membekali diri dengan pendidikan yang baik, sehingga mereka ya Tuhan semakin mengetahui cara hidup, bagaimana menyembah Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan di muka bumi ini, supaya mereka semakin tahu bersyukur dan menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bersama-sama mendoakan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Topang iman percaya mereka semua ya Tuhan, kasihani mereka semua. Jauhkan daripada mereka ya Tuhan dari segala macam pemikiran, kekhawatiran yang membuat mereka kurang harapan. Sehingga ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan dalam masa tua sekalipun, mereka tetap teguh dalam iman percaya, karena Tuhan ada yang menopang bagi mereka semua. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami bersama-sama mendoakan buat bangsa dan
negara kami yang kami kasihi ini. Tuntun peliharakan pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam bangsa dan negara ini, sehingga masyarakat yang ada dalam negara ini terus-menerus merasakan kedamaian dan ketentraman karena pertolongan kasih sayang Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, ampuni kami ya Tuhan, jikalau sepanjang hari ini ada perbuatan kami, ada tingkah laku kami, atau sikap kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik dalam pikiran maupun di dalam hati kami, bahkan melalui hal-hal yang kami sadar atau tidak sadar kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan menurut kasih sayang-Mu sendiri. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berserah kepada Bapa di sorga. Bukan kehendak kami yang jadi melalui permohonan ini Bapa, melainkan kehendak-Mu sendiri. Sahuti kami Bapa menurut kasih sayang-Mu, jadilah pada kami menurut kehendak-Mu yang mendatangkan damai sejahtera kepada kami semua. Dan di dalam anak Yesus Kristus juga yang senantiasa mengajak kami dan mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup adalah anugerah Tuhan. Ada banyak godaan di jalan kehidupan kita. Jangan sampai hubungan dengan anggota keluarga sering bermasalah atau sering dipertaruhkan hanya karena persoalan yang sulit kita hadapi. Dan jangan juga biarkan orang-orang yang di dalam diri kita, orang yang sangat dekat dengan kita yang tak tergantikan, mendapat cara hidup kita yang membuat mereka mengalami luka batin. Tapi mari kita saling menopang supaya menjalani kehidupan ini kita tetap bersama-sama, saling menopang dan teguh dalam iman percaya, supaya kita tetap semangat menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam menjalani kehidupan ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita.